Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, Selasa tanggal 29 September 2020, kita melanjutkan kembali kajian kita kitab Arba'un Rasail ya, yang sudah sampai pada halaman 3. Untuk itu silahkan Anda bisa menyimak kitabnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fatarikus sholati mongko utawi kang ninggal salat iku mamkutun den murkai atau den bendu wa ala ghairil islami lan ing atase sakliyane Islam ya mutu mati sapa si tarikus sholat. Jadi orang yang meninggalkan salat dia dimurkai oleh Allah dan dia matinya mati dalam keadaan selain beragama Islam di sisi Allah. Jadi hakikatnya dia sudah menjadi kafir di sisi Allah ya. Karena hadis Rasulullah beliau pernah bersabda, al-ahdu baini wa bainahum as-shalah. Ikatan janji antara kami umat Islam dan antara orang-orang kafir adalah sholat. Jadi kalau dia meninggalkan sholat, ikatan itu menjadi hilang. Ya. Kemudian al-jahimu utawi neraka jahim iku ma'wahu dadi panggonan kembaline si tarikus sholat. Wal hawiyatu lan utawi neraka hawiyah iku mutaqallubuhu dadi tempat baline si tarikus sholat, wa mathwahu lan dadi panggonane tarikus sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat diancam oleh Allah, dia akan masuk neraka jahim dan neraka hawiyah. Neraka jahim dan neraka hawiyah akan menjadi tempat kembalinya dan menjadi rumahnya kelak di akhirat. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa huwa lan utawi sitarikus shalah iku mal'unun ten laknati indallahi ing dalem sandinge Allah. Matrudun torten tolak fi ardihi ing dalam bumi Allah wa samahu lan langit Allah. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu hakikatnya dia terlaknat di sisi Allah, bahkan dia ditolak di buminya Allah dan di langitnya Allah. Allah tidak sudi kepada orang yang meninggalkan sholat ya. Allah mestinya berkeinginan agar orang yang meninggalkan sholat itu tidak menghuni buminya Allah, tidak bernaung di bawah langitnya Allah ya. Kemudian wa an aliin lan kacarita saking Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an radhiya muga-muga meridhai sapa Allah anhu saking Sayyidina Ali qala dawuh sapa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah bercerita. Bagaimana cerita beliau? Sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling dika sapa Kanjeng Nabi. Bahwasanya Sayyidina Ali pernah berkata, ya, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana sabdanya Rasul? Ma min 'abdin ora ana utawi ndi kawula mukminin kang mukmin. Sifatnya abad yatruku kang ninggal sapa si abad as-salata ing salat. Walam ya'tilan ora pisan-pisan lakoni sapa abad ha ing salat. Illa kataba kecuali menulis sapa Allahu Allah ala wajhi ing atase wajah si abad. Ditulis hadza utawi kilah abad iku kharijun kang metu min rahmatillahi saking rahmati Allah. Fa'analan hale utai ingsun Allah iku bariun lebaran ora bertanggung jawab minhu saking abad. Wa idza tarakalan tekalan ninggal sapa abdu abad ninggal fardhon wahidan ing swiji ya ing salat fardu kang siji kata mengko nulis sapa Allah ismahu ing namane si abad Allah nulis ala babin nari ing atase pintu neraka. Jadi
Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, tiadalah seorang hamba yang mukmin yang mana dia meninggalkan sholat dan sama sekali tidak mengerjakan sholat itu, kecuali Allah akan menulis pada wajah si orang itu apa yang ditulis oleh Allah, hadza kharijun min rahmatillah, si hamba ini ya, dia adalah orang yang keluar dari rahmat Allah, alias dia sudah tidak lagi mendapatkan rahmat Allah. Bahkan Allah mengancam, ana bari'um minhu, saya sudah tidak bertanggung jawab lagi untuk memberikan kasih sayang, untuk memberikan rahmat kepadanya. Dia sudah bukan dalam tanggungan Allah. Nah, kalau kita sudah keluar dari tanggungan Allah, kita mau bertuhan kepada siapa? Kita hidup ini selalu dalam nikmat dan rahmat Allah. Kalau Allah sudah menarik rahmat nikmatnya, ya, lalu kepada siapa kita akan mencari nikmat dan rahmat yang lain? Ya. Kemudian, wa idza tarakal 'abdu, apabila ada seorang hamba itu meninggalkan fardun wahidan, satu salat fardu saja, maka Allah kataba ismu ala babinar, maka Allah menulis namanya ya pada pintu neraka. Ya, naudzubillah. Namanya ditulis di pintu neraka, alias dia ya, berhak untuk mendapatkan azab Allah hanya gara-gara meninggalkan satu sholat fardu saja. Ya. Maka kita harus berhati-hati, kita harus berkomitmen jangan sampai ada sholat yang kita tinggalkan. Wa fi hadisin lan ing dalem suci hadis marwiyin kang den riwayataken an Umar bin Al-Khattab, saking Sayyidina Umar bin Khattab, wa Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga meridhai sapa Allah anhuma, saking sahabat Umar dan sahabat Hurairah, Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi akhirih in dalam akhir hadis, nazala tumurun alaihi yang atas ingsun kanjeng Nabi sapa Jibrilu, malaikat Jibril, wa qalan dawuh sapa Jibril. Jadi ada sebuah hadis, yang hadisnya ini panjang ya, yang mana pada akhir hadis ini diceritakan bahwasanya malaikat Jibril turun kepadaku Rasulullah. Wa qala lan ngucap sapa Jibril, iqra, maca sira Muhammad. Qultu mongko takon sapa ingsun kanjeng Nabi, wa malan ing apa suwi-wici aqra'u maca sapa ingsun. Tiba-tiba Jibril memerintahkan Rasul untuk membaca. Wahai Nabi bacalah, wahai Muhammad bacalah. Kemudian Rasul bertanya, aku membaca apa? Ya. Qala mongko dawuh sapa Jibril, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa taba'u syahawati wa sawfa yalqauna ghayya. Ini dalam surah Maryam ya. Jibril membacakan sebuah ayat, fa khalafa mangka bakal teko menyusul, mongko bakal menyusul min ba'dihim saking golongane ya, orang-orang yang beriman, yakni golongan Rasulullah bersama sahabat ya, akan menyusul khalfun, golongan yang baru. Adha'u yang mana mereka khalfun kang padha nyak-nyakaken sapa, adha'u kang padha nyak-nyakaken sapa khalfun as-shalata ing salat, wa taba'u lan padha nuruti sapa si khalfun asyahawati ing pira-pira syahwat. Jadi malaikat Jibril sudah memberikan sebuah ya, fenomena yang akan terjadi nanti setelah masa Rasul, setelah masa sahabat, setelah masa tabi'in dan tabi'in. Kalau 4 masa ini kan termasuk masa-masa yang dipuji oleh Rasulullah sebagai masa yang bagus ya. Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah setelah itu baru nanti akan muncul golongan yang mana mereka menyanyiakan sholat dan mereka menuruti hawa nafsu. Nah, zaman itu kan makin lama makin rusak, makin buruk.
Kalau zaman saat itu sudah dijelaskan Jibril semacam itu, apalagi sekarang, tentu keadaannya lebih rusak lagi. Mereka menyanyikan sholat dan menuruti hawa nafsu. Wa sawfa yalqawna, lan bakal metui, bakal menemui sapa si khalfun mau, bakal nemuni ghayyan ing dalan kang sesat, ing dalan kang celaka. Jadi fenomena bahwa umat nanti di akhir zaman itu mereka meninggalkan sholat, menyanyikan sholat dan menuruti hawa nafsu, itu sudah disampaikan oleh malaikat Jibril. Fakultu mengkotakan sapa ingsun Kanjeng Nabi, ya Jibrilu he Jibril, wahal tudayyi'u lan ana toh nyak-nyakaken sapa umat ingsun as-sholata ing salat min ba'di ing dalem sause mangsa ingsun, masa ingsun. Rasul bertanya, wahai Jibril, apakah umatku nanti akan menyanyikan salat setelah masa kehidupanku? Qala jawab sapa Jibril, na'am, inggih, ya. Yakti bakal teko akhir zamani ing dalam akhir zaman, sapa kang bakal teko unasun pira-pira menungso min ummatika saking umat panjenengan. Ya, akan datang nanti ya Rasulullah, ya Nabi Allah, akan datang pada akhir zaman manusia-manusia dari umatmu. Sifate unas yudayyi'una kang padha nyak-nyakaken sapa unas as-sholata ing salat, wa yuakhiruna lan padha ngakhiraken sapa si unas al-awqata ing pira-pira wektu, wa yatabi'una lan padha menuruti sapa unas asyahawati ing pira-pira syahwat. Dinarun utawi duit, dinar harta benda, ing dahum ing dalam sisi ini atau ing dalam penilaian unas iku khairun, luwih bagus, luwih penting min sholatihim saking sholate unas. Ya, mereka menyanyikan sholat, menunda waktunya sampai habis, menuruti hawa nafsu dan harta benda uang, menurut pandangan mereka lebih penting daripada sholat. Wa fi tafsiri qoulihi ta'ala, lan ing dalam tafsir dawuh Allah Ta'ala, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Ayat la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. La yamlikuna mereka, si unas mau ora podo memiliki, ora podo berhak sapa si unas asy-syafa'ata ing syafaat, illa kecuali man ittakhadha wong ittakhadha kang ngalap sapa siman indar rahmani ing dalem sandinge Allah kang sifat rahman, ngalap ahdan ing suci perjanjian. Dalam sebuah ayat dinyatakan bahwa manusia itu tidak akan mendapatkan syafaat kecuali mereka-mereka yang mengambil janji kepada Allah. Lah yang dimaksud janji ini apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya utawi kang aran janji iki mau pada ayat ini, as-shalawatul khamsu iku as-shalawatu pira-pira salat al-khamsu kang 5. Dimaksudkan janji pada ayat la yamlikuna syafa'ah ila akhirih adalah salat 5 waktu. Maka kalau kita mengerjakan salat 5 waktu dengan baik, dengan tepat waktu, dengan disiplin, kita berarti termasuk istiqomah, konsisten dalam memegang janji Allah. Baik, ini yang saya sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan pada lafaz berikutnya. Terima kasih, semoga bisa difahami. Syukur-syukur Anda bisa memutar ulang dan berlatih untuk membaca ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.